Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Dwita Rahmadani Pasela. Nah guys, di sini aku bakal jawab beberapa pertanyaan, yaitu tentang gimana sih aku bisa lulus SBMPTN 2020 di jurusan keperawatan. Makanya jangan di skip dan stay tune terus ya. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang pertanyaan yang umum banget ditanyain sama orang-orang yang tahu aku lulus SBMPTN tahun ini. Pertanyaannya, Kak, gimana sih bisa lulus SBMPTN 2020? Kan seperti yang kita tahu, SBMPTN itu kan soalnya susah-susah. Nah, kalau kita bicara soal perjuangan nih ya, semua orang itu pasti udah ngelakuin yang terbaik buat dirinya sendiri. Kalau di aku sendiri, dimulai dari niat dulu sih. Kan kalau misalkan kita melakukan sesuatu nggak ada niatnya, pasti kedepannya itu nggak bakal baik. Nah guys, awalnya aku cari-cari informasi tentang jurusan-jurusan yang aku minat. Terus aku cari informasi tentang prospek kerjanya, gimana peluang terbanyak untuk lulus SBMPTN-nya. Nah itu adalah hal penting banget buat kalian ketahui. Kalian bisa cari referensinya di YouTube atau di Google atau ada kakak tingkat kalian yang udah berpengalaman lulus SBMPTN tahun-tahun sebelumnya. Di sini aku juga bakal ceritain pengalamanku yang pertama, dimulai dari aku yang gak lolos SNMPTN 2020. Di sana aku kecewa banget guys. Kenapa sih aku nggak lulus SNMPTN? Kenapa sih teman-temanku lulus pada lulus SNMPTN? Nah guys, itu balik lagi ke yang di atas. Itu tergantung rezeki kita masing-masing. SNMPTN itu salah satu seleksi masuk perguruan tinggi yang nggak bisa ditebak banget syarat untuk lolosnya itu apa. Makanya balik lagi ke diri kita sendiri. Kita harus mulai belajar, nggak boleh bergantung sama satu hal. Nah di sana guys, aku mulai belajar selama 3 bulan, cari-cari di YouTube, cari-cari di Google, nanya-nanya sama orang biar bisa lulus SBMPTN tahun ini. Nah akhirnya dalam waktu 3 bulan aku bisa belajar dan akhirnya bisa lulus SBMPTN 2020. Pertanyaan yang kedua guys, pertanyaannya, Kak, kalau misalkan kita udah lulus di jurusan keperawatan, tes kesehatan apa aja ya? Nah guys, sebenarnya tes kesehatan itu tergantung universitas kita masing-masing. Tergantung kita disuruhnya itu untuk tes kesehatan apa aja. Kalau aku kemarin, aku kan lulus di Universitas Jambi jurusan keperawatan ya. Nah di sana aku disuruh untuk tes kesehatan, yaitu tes kesehatannya ada 4. Yang pertama, aku disuruh tes fisik. Yang kedua, aku disuruh tes narkoba. Yang ketiga, aku disuruh tes buta warna. Dan yang keempat, aku disuruh tes telinga. Nah guys, untuk kalian ketahui, ini kacamata aku bukan kacamata minus ya. Ini kacamata untuk gaya-gayaan aja. Aku nggak minus, alhamdulillah. Itu aja sih kalau untuk tes kesehatannya. Sebenarnya itu emang tergantung universitas kita masing-masing. Ketiga guys, pertanyaannya, Kak, jadi perawat atau bidan itu harus perawannya? Nah guys, ini sebenarnya pertanyaannya agak rancu ya. Kalau kita udah memasuki dunia kerja di jurusan keperawatan itu, kan kita diperbolehkan untuk menikah. Nah, tidak seperti pramugari ya. Kalau pramugari, kalau kita sudah masuk ke dunia pramugari, ke dunia kerja pramugari, kalau kita sudah menikah, itu kita nggak boleh kerja lagi. Beda sama perawat sama bidan. Kalau di keperawatan sama kebidanan itu, kita boleh kok kerja tapi sudah menikah. Kan kita nggak dikeluarin dari pekerjaan kita kalau sudah menikah. Nah kesimpulannya guys, kalau jadi perawat dan bidan itu nggak harus perawat kok. Kan kalau misalkan orang udah menikah nggak perawan ya, itu aja sih untuk jawabannya. Keempat, pertanyaannya, Kak, alasan memilih keperawatan apa Kak dan motivasinya apa? Jadi sebenarnya aku di SNMPTN kemarin itu nggak ngambil keperawatan satupun. Aku ngambilnya kimia sama kedokteran hewan dan alhamdulillah aku nggak lulus. Motivasinya sih sebenarnya aku lihat dari keluarga aku aja sih. Keluarga aku soalnya belum ada yang kerja di bagian keperawatan, adanya di guru aja. Makanya aku pengen banget jadi yang pertama di keluarga aku yang kerja di bagian keperawatan.
Itu aja sebenarnya motivasinya. Terus kalau untuk saat ini kan tenaga medis itu dibutuhkan banget karena pandemi COVID-19 ya. Makanya aku berniat banget buat jadi perawat di masa depan. Makanya kalian doain terus ya biar aku sukses, biar aku kelar kuliahnya dengan sukses. Kak, tolong bagi trik dan tipsnya dong buat adik-adik yang berjuang pada tahun 2021. Untuk adik-adik semuanya, buat kalian yang berjuang SBMPTN di 2021, untuk kalian yang berjuang masuk PTN pada tahun depan ya, kalian kalau misalkan nggak lulus SNMPTN, jangan sedih dan jangan khawatir, karena kalau misalkan kalian niat banget masuk perguruan tinggi negeri, pasti ada jalannya. Kalian harus belajar dari sekarang, belajar dan nanya-nanya sama kakak-kakaknya yang udah lulus SBMPTN tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Tanya-tanya sama mereka trik dan tipsnya untuk masuk perguruan tinggi itu apa aja gitu. Pokoknya kalian jangan menyerah dan jangan berpatokan sama satu hal, apalagi sama SNMPTN yang nggak pasti kita lulus apa enggaknya, guys. Jadi untuk kalian semangat terus dan jangan pantang menyerah untuk menjadi pejuang perguruan tinggi negeri. Semangat terus dari aku. Pokoknya kalian harus bisa bikin bangga orang tua dan menjadi kebanggaan negara dan bangsa juga. Mungkin untuk kali ini itu aja yang pengen aku sampaikan. Nah guys, jangan lupa subscribe channelnya ya, like dan komen juga. Semoga sukses selalu dan assalamualaikum.